Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan channel Serundeng Goreng ya. Ya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita ini bisa masuk dunia pertambangan ya. Banyak yang nanya tentang Mas, bagaimana caranya bisa masuk pertambangan ya. Udah tes sana sini nggak bisa ya. Kita simak penjelasannya ya, biar kita semua bisa bekerja di dunia pertambangan ya. Di sini saya sudah kedatangan teman dari mana, Mas? Dari Semarang, Ya. sebelah Semanggi. Ya. Sebelahnya lagi Semongko. Dan ini ya mekanik asli Semarang dari desa Semanggi ya, Mas Tio. Di sini dia udah mekanik senior ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara masuk dunia pertambangan. Gimana menurut Anda, Mas Tio? Yang pertama harus mempunyai tekad. Ya, mempunyai tekad ya. Jadi kita harus tekadnya kuat dulu, Mas Tio ya. Ya, yang kedua harus mempunyai cita-cita, terutama membahagiakan orang tua dulu. Ya, membahagiakan orang tua karena doa itu sangat penting ya. Doa dari kedua orang tua itu kan sangat penting. Kalau kita nggak dibantu doa itu nggak mungkin bisa sampai di sini juga ya. Ini berkat dari orang tua. Terus apa lagi, Mas Tio? Cari lowongan, Mas, informasi ya. Biasanya kalau lulusan SMK itu banyak sekali PKK yang menyalurkan tenaga kerja ya. Jadi proaktif untuk mencari informasi. Ya, itu benar banget ya. Jadi kita harus super aktif untuk bisa cari lowongan ya, atau referensi dari BKK Anda sendiri atau sekolah Anda sendiri, terus sama calling sama BKK sekolah lain ya. Jadi kita tahu lowongan pekerjaan itu sendiri. Terus kalau bisa itu masuk grup atau minta WA ya. Jadi kalau ada kayak lowongan, jadi kita bisa diberitahu. Dulu saya juga kayak gitu, diberitahu, terus saya daftar, terus alhamdulillah nggak lolos. Ya. Terus apa lagi kalau persyaratannya masuk pertambangan, kalau masalah fisik gimana, Mas Tio? Masalah fisik ini. Kalau masalah fisik itu tergantung kebijakan PT ya. Tapi rata-rata itu tinggi badan pasti dicek itu sekitar 167 untuk laki-laki. Terus juga tidak bertato, tidak bertindik. Jadi untuk yang masih muda-muda jangan coba-coba bertato dan bertindik ataupun mabuk-mabukan ya, atau narkoba itu tidak bisa itu kalau dicek kesehatannya. Matsu intinya ya, masukkan suram. Ya itu ya, pokoknya kalau cowok itu 167 Mas Tio ya. Itu kalau itu kayaknya operator, kalau mekanik itu kayaknya 165 atau 163 ya. 163 tergantung PT-nya, Mas. Ya, tergantung PT-nya, kebijakan dia sendiri ya. Berapa tingginya persyaratannya. Terus masalah tesnya gimana, Mas Tio? Tesnya pertama, kalau dulu saya itu daftar 3 kali di pertambangan yang berbeda, yang diterima 1 kali ya. Itu tesnya rata-rata yang pertama adalah psikotes. Ya, gimana itu biar bisa psikotesnya Lancar. masuk ya, lancar? Yang pertama cerdas dulu ya, kalau nggak cerdas ya nggak bisa ya. Ya, cerdas nipu atau cerdas apa ini? Yang penting kalau psikotes itu intinya Mas, jujur ya, kalau kita ngerjakan soal itu jangan kayak nyolong star atau kita ngepek lah kayak kayak sekolah kita duluan Nyontek. ya, nyontek itu Nggak kita bisa. hasil kita sendiri. Kalau 1 kali gagal jangan berputus asa. Kalau masuk dia pertambangan itu sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus sampai umur kita itu nggak bisa lagi tuh. Pokoknya harus selalu dicoba terus ya. Kalau batasan umur itu sampai berapa, Mas Tio? Kalau untuk yang non skill biasanya sampai usia 23. Kalau yang skill itu sampai 35. Ya, yang skill itu maksudnya Anda pernah bekerja dulu di pertambangan, terus dapat sertifikasi, baru Anda resign, pengen sama istri, terus kok
uang sakunya habis ya daftar lagi. Yang penting jangan sampai usia 35. Oh itu berarti kayak experience itu ya, kalau yang udah berpengalaman ya. Kalau ekspektasi ya eksploitasi, reboisasi, koplonisasi. Yang penting Mas, yang penting Anda itu tahu tujuan bekerja itu apa. Tujuan bekerja itu ya cari uang, ya kan. Ya, cari masuk, uang masuk, itu ya. Pasti uang itu akan datang kepadamu jika kamu punya usaha untuk mendaftar kerja, usaha untuk mencari skill ya. Kalau Anda tuh males-malesan ya yakin itu mah desu Mas. Weh, keren sekali siraman jarang. Siraman rohani ya dari seorang mekanik Semarang ini ya. Pokoknya selalu berusaha terus. Ini baru siraman rohani ya. Mas. Belum siraman roh halus ya. Terus kalau masalah Mas, tes kesehatan atau interview gimana ini? Tes interview dulu lah. Interview itu pertama percaya diri dulu Mas. Bila ditanya jangan bohong Mas, karena itu biasanya itu HRD ya yang ngetes itu. HRD itu membolak-balikan fakta. Kalau sampean berbohong pasti dikejar itu sampai Anda itu bohongnya itu terkuliti ya. Kedua, jujur. Kalau jujur itu jangan polos banget ya kan. Misalkan ditanyain kamu itu pernah sekolah? Nggak pernah Pak. Langsung itu di out Mas ya. Nggak ditanya lagi. Ya bohong-bohong dikit gak apa-apa lah. Kayak kamu pas ujian nasional itu kan pasti bohong-bohong dikit biar lulus ya. Tuh. Terus apa lagi? Ada lagi Mas Yo? Terus penting sopan. Kalau belum dipersilakan duduk jangan duduk dulu. Intinya masuk ruangan salam ya. Salam dulu. Ya bener itu salam kan. Kalau kita masuk rumah orang nggak salam kan pasti nyolong ya. Maling. Kalau enggak lagi ngintip istri ya. Terus Mas, pokoknya intinya harus ya. Kalau menurut aku itu dulu itu ditanyain Mas keseharian itu biasanya. Jadi kita kalau ditanya kesehariannya itu kita cari yang paling susah-susah. Kayak misalkan kegiatan kita dari pagi hari itu apa ya sampai tidur kita lah. Jangan kalau beragama Islam ya sholat itu jangan lupa juga sama yang atas, doa orang tua itu. Terus masalah Mas, tes kesehatan gimana ini tes kesehatan? Kalau tes kesehatan itu sampean harus jaga fit, stamina, olahraga, jangan makan sembarangan dan juga jangan minum minuman keras ya. Intinya jangan jauhi narkoba ya. Nanti kalau kamu terus pakai narkoba nanti kena virus corona. kolera. Jauhi narkoba, dekati janda. Mantap. Dan kalau sampean pingin tips rahasia Mas, saya 2 kali gagal di tes kesehatan. Nah apa itu Mas Tio? Ya biar diterima itu ini tips rahasia ini Mas. Jadi sampean beli susu terus sama degan. Kamu minum kulitnya dimakan Mas? Bukan kulitnya Mas, ditelan. Jadi kamu minum susu itu yang banyak, ibaratnya itu susunya itu susu beruang atau apa ini? Susu Denko 1/4 dari gelas ya. Kalau berbrand Mas? Berbrand bisa juga. Terus dicampur degan, itu diminum sekali ya, sekali minum. Misalkan kamu pagi-pagi tes kesehatan jam 2 malam kamu minum, biarpun disuruh puasa nggak usah puasa dulu, yang penting minum itu, yang penting diterima dulu ya. Itu tips dari saya dulu. Oh bila pas tes ronsen itu ya Mas ya? Atau kalau saya itu dulu makan kecap katanya orang itu nggak tahu benar atau enggak ya, tapi yang penting bisa ngecap ya. Pokoknya kecap dulu harus lancar, habis itu makan soto. Terus apa lagi ya? Apalagi ini Mas Tio menurut sampean ini? Kalau sampean udah positif diterima ya kan, bilang terima kasih kepada kedua orang tua karena doanya itu sangat manjur ya.
restu orang tua adalah restu Tuhan. Oh gitu ya, ya Iya itu sih. saja ya. Pokoknya intinya yang pertama itu orang tua dulu ya. Nah, Ya itu saja ya dapat saya ini ya sharingkan ya dengan mekanik ini yang dari Semarang ya. Jangan lupa tips rahasia tadi ya, kalau tes kesehatan minum susu yang banyak dan dan air degan dicampur, itu jangan campur alkohol. Ya, jangan lupa minum air koplo iya. biar kita nggak koplo. Air koplo. Itu saja ya, jangan lupa like dan subscribe channel Serondeng Goreng. Ya, dukung terus Serondeng Goreng, orang koplo yang menggoreng-goreng.